Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Udah pada siap buat belajar kan? Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas materi mengenai revolusi industri dan perkembangannya. Bersama dengan kelompok 1, ada Iin Drianingsih, kemudian Sri Mariati, dan Abdul Hakim Al-Wahid. Simak materinya sampai akhir ya. Revolusi industri telah berlangsung lebih dari 3 abad lamanya, sehingga mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan. Istilah revolusi industri yang merujuk pada perubahan besar dari sektor industri itu sendiri. Era revolusi industri pertama diketahui terjadi pada tahun 1750 hingga 1850. Hingga abad ini, era revolusi industri sudah masuk ke tahap 4.0. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi siber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan menggunakan teknologi mesin. Sedangkan revolusi Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered yang berbasis teknologi yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Melalui masyarakat 5.0, kecerdasan buatan akan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Prinsip revolusi industri. Revolusi industri 4.0 memiliki 4 prinsip yang memungkinkan setiap perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan berbagai skenario industri 4.0. Di antaranya adalah yang pertama, interoperabilitas atau kesesuaian, di mana kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui media internet untuk segalanya atau internet untuk khalayak. Yang kedua, transparansi informasi. Ini merupakan konsep informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Yang ketiga, bantuan teknis. Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia mengumpulkan data dan membuat visualisasi agar dapat membuat keputusan yang bijak. Yang kedua, kemampuan sistem berfisik untuk membantu manusia melakukan berbagai tugas yang berat, tidak menyenangkan atau tidak aman bagi manusia. Yang keempat yaitu keputusan mandiri. Ini merupakan kemampuan sistem siberfisik untuk membuat keputusan dan melakukan tugas mandiri mungkin. Kemudian untuk ciri-ciri era revolusi industri 4.0, diantaranya yaitu di era revolusi industri 4.0, teknologi berkembang demikian cepat sehingga memungkinkan terciptanya inovasi-inovasi baru dan penyebarannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan era sebelumnya. Bahkan kecepatan terobosan baru di era ini terjadi dalam skala eksponensial, bukan lagi linear. Yang kedua, teknologi yang berkembang pesat menciptakan platform yang mampu mengintegrasikan beberapa bidang ilmu sehingga memungkinkan proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien dengan biaya produksi yang lebih rendah dan produktivitas lebih tinggi. Tak hanya itu, transformasi industri juga berpengaruh positif pada seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola organisasi atau perusahaan. Revolusi industri 4.0 terjadi secara global sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri di hampir seluruh negara di dunia.
Dampak revolusi industri 4.0 bagi bisnis adalah dapat memudahkan para pebisnis untuk berkolaborasi dan berbagi data di antara pelanggan, produsen, pemasok, dan pihak lain dalam rantai pasokan. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga memungkinkan transisi ke ekonomi digital dan memberikan peluang untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi. Berikut ini adalah dampak revolusi industri 4.0 bagi bisnis. Yang pertama yaitu peningkatan daya saing bisnis. Dampak revolusi industri 4.0 adalah meningkatkan daya saing global melalui kerjasama dan konfederasi perusahaan. Hal ini terlihat bahwa produk tidak lagi dibuat oleh seorang pekerja di masa depan, melainkan melalui robot atau programmer. Sehingga dalam memproses sebuah produk barang, dapat mempermudah perusahaan dapat mempercepat pemasaran. Dan untuk melakukan pemasaran, sebaiknya kita melakukan strategi positioning. Sebab strategi positioning menjadi faktor yang sangat penting di dalam meningkatkan kekuatan posisi pasar perusahaan. Selain itu, strategi positioning diperlukan sebagai langkah-langkah menentukan segmen pasar atau bisnis. Yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan pendapatan. Dengan peningkatan efisiensi, penurunan biaya operasional menyebabkan peningkatan pendapatan dan keuntungan. Hal ini juga mendorong peningkatan produktivitas. Dan dampak dari revolusi industri 4.0 adalah salah satunya pendorong utama peningkatan pendapatan perusahaan, mengatasi kesulitan keuangan dalam bisnis, dan dapat meningkatkan pertumbuhan PDB negara. Yang ketiga yaitu pengembangan teknologi yang dipercepat. Dampak dari revolusi industri 4.0 adalah menyediakan platform untuk dasar inovasi lebih lanjut dengan teknologi yang berkembang. Sistem dan kelayakan manufaktur dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan aplikasi pembukuan akuntansi. Dampak positif dari revolusi industri 4.0 adalah semakin mudahnya mengakses informasi dan berkomunikasi. Kemajuan teknologi seperti saat ini, seperti penggunaan telepon genggam, internet, bahkan bukan hanya melanda di kota, namun dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Diakui ataupun tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka. Selanjutnya yaitu terjadi efisiensi dan efektivitas produksi. Jika terwujud 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi mahal, sehingga ada sisa biaya yang dapat dialokasikan ke kebutuhan lain yang tidak melibatkan banyak unsur teknologi. Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Industrialisasi juga meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Hal inilah yang membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau gross national product. Yang keempat yaitu standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. Yang kelima yaitu stabilitas ekonomi. Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman. Dan yang terakhir yaitu peningkatan neraca pembayaran. Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam suatu negara.
Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Pada saat yang sama, memproses bahan mentah dalam negeri akan membatasi impor barang, sehingga menghemat devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi membantu meningkatkan neraca pembayaran. Dampak negatif dari revolusi industri 4.0 adalah rentan dengan serangan cyber. Revolusi industri 4.0 akan lekat dengan dunia teknologi, di mana salah satunya yaitu banyak penggunaan dari Internet of Things. Produk-produk Internet of Things menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Oleh karena itu, sangat rentan dengan serangan cyber apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang solid dan yang tangguh. Salah satu produk dari IoT adalah aplikasi absensi karyawan, di mana bisa langsung terhubung dengan manajemen HRD melalui internet. Namun dengan keamanan sistem yang lebih baik sehingga data aset Anda bisa lebih aman. Dampak negatif yang kedua yaitu investasi sumber daya manusia yang tidak murah dan minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatisasi dan juga teknologi tinggi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan sarana canggih tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana untuk investasi dalam memberikan pelatihan, keterampilan, dan juga sertifikasi kepada karyawan. Yang ketiga, dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang bisa mencukupi digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala besar selain dengan menggunakan bahan bakar fosil. Tingginya kegiatan produksi manufaktur maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan secara global. Dampak yang keempat yaitu manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Media informasi memiliki kualitas atraktif yang dapat merespons segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat masyarakat seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya merasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Dampak yang kelima yaitu urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota karena mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya, populasi penduduk di kota meningkat. Dan yang terakhir yaitu terjadinya kesenjangan pendapatan. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara menghadapi industri 4.0. Yang pertama, peningkatan barang dan material. Strategi pertama yang diperlukan demi menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan cara peningkatan barang dan material. Teknologi internet membuat batasan-batasan antar negara seakan menghilang. Saat ini Anda dapat membeli barang antar negara dengan mudah. Oleh karena itu, untuk menghadapi industri 4.0, perusahaan harus melakukan perbaikan pada kualitas dan kuantitas barang serta material. Selain peningkatan kualitas dan kuantitas, peningkatan dari sektor teknologi juga dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. Yang kedua, tingkatkan kualitas SDM. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, perusahaan mau tidak mau harus meningkatkan kualitas SDM agar dapat memenuhi standar global. Pada era digital, robot mulai menggantikan peran dan pekerjaan manusia. Namun, kita tidak perlu khawatir karena robot tidak akan bekerja dalam semua sektor. Robot belum bisa
bisa menggantikan pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan pengetahuan. Robot juga memerlukan teknisi yang dapat mengatur sistem dan pengaturannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengaplikasikan dan mengontrol teknologi secara maksimal. Penggunaan Internet of Things. Teknologi internet terus meningkat. Hampir setiap industri sudah menggunakan teknologi internet dalam kegiatan sehari-harinya. Perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi internet dan diharapkan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, dan augmented reality. Perusahaan harus membangun prosesor IT yang pintar untuk dapat mengelola sistem yang sudah terhubung dengan koneksi internet. Selain dapat mengoperasikan pekerjaan, teknologi internet juga dapat atau juga mampu menghemat biaya produksi. Yang keempat, membuat aturan dan kebijakan baru. Setiap perusahaan harus memiliki aturan dan kebijakannya masing-masing yang memiliki proses yang berbeda-beda. Penggunaan teknologi internet tentu akan membuat alur pekerjaan menjadi berbeda. Perusahaan harus membuat peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan pengaplikasian teknologi internet. Beberapa aturan dan kebijakan yang biasanya dibuat adalah kebijakan dalam suplai bahan baku, pembagian tugas kerja, dan memastikan karyawan mengerti tentang cara penggunaan teknologi yang perusahaan miliki. Yang terakhir, memperluas network. Salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dengan cara memperluas network yang ada. Memiliki network yang luas sangat diperlukan untuk membuka peluang-peluang baru. Selain memperluas network, perusahaan juga harus meningkatkan kualitas dan layanan yang akan diberikan kepada konsumen. Jika konsumen puas dengan pelayanan dan produk kita, bukan tidak mungkin konsumen akan ikut mempromosikan perusahaan kita pada orang lain. Yang selanjutnya adalah apa saja keterampilan yang wajib dimiliki untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama ada complex problem solving. Kemampuan menyelesaikan masalah kompleks dengan dimulai dari melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi, melakukan aksi atau tindakan untuk menyelesaikan masalah, serta mencari pelajaran untuk dipelajari dalam rangka menyelesaikan masalah. Yang kedua ada critical thinking. Kemampuan untuk berpikir masuk akal, kognitif, dan membentuk strategi yang akan meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemungkinan hasil yang diharapkan. Berpikir kritis juga bisa disebut berpikir dengan tujuan yang jelas, beralasan, dan berorientasi pada sasaran. Yang ketiga ada creativity dan innovative. Kemampuan dan kemauan untuk terus berinovasi, menemukan sesuatu yang unik serta bermanfaat bagi kemasyarakatan dan
lingkungan. Kreativitas di sini dapat juga diartikan mengembangkan suatu hal yang sudah ada sehingga dapat menjadi lebih baik. Yang keempat ada people management and leadership. Kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat, sasaran, dan efektif. Pemimpin yang cerdas adalah mereka yang dapat memaksimalkan jam kerja dengan belajar untuk mendelegasikan, memprioritaskan, dan juga berusaha untuk menyadarkan masalah. Ataupun bersama dengan menangani suatu masalah bukan hanya agar masalah terketuk tepat tuntas, namun berkolaborasi dalam tim juga membuat suatu koordinasi menjadi lebih tangguh dan kesuksesan mudah tercapai. Yang ketujuh, judgment and decision making. Kemampuan untuk menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi serta kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk saat sedang berada di bawah tekanan. Yang kedelapan, ada service orientation. Kemampuan keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, service orientation kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik pada pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. 9. Negotiation and presentation. Kemampuan berbicara, bernegosiasi, dan meyakinkan orang dalam aspek pekerjaan untuk mengadakan kesepakatan yang berbuah hasil yang diharapkan. Kemampuan dalam menyampaikan ide-ide brilian dan masuk akal ketika presentasi juga sangat penting. Yang terakhir atau yang ke-10 ada cognitive flexibility. Fleksibilitas kognitif adalah kemampuan untuk menyusun secara spontan suatu pengetahuan dalam banyak cara, dalam memberi respon penyesuaian diri untuk secara radikal merubah tuntutan situasional. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.